Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak ukir maratan saniyah, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila azwajihi wa dzurriyyatihi wa ila batil kiram wa nakhusu bidikri ila ma'alifat al-kitab. Syawilillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak buat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa madana bi asrarihi wa 'ada 'alaina min barakatihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif faslun al-mu'rabatu qismani qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Fasal ini merupakan ringkasan dari pembahasan i'rab sebelumnya. Jadi semacam kesimpulan atau ringkasan terkait tanda-tanda i'rab ya. Dalam hal ini dibagi menjadi dua. Qismun yu'rabu bil harakati, ada kalanya i'rabnya menggunakan tanda harokat. Wa qismun yu'rabu bil hurufi, ada kalanya i'rabnya menggunakan tanda huruf. Nah, tayyib. Falladhi yu'rabu bil harakati arba'atu anwa. Adapun i'rab yang mana menggunakan tanda harokat itu ada 4 macam. Isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Yang pertama isim mufrad, isim jamak taksir, jamak muannas salim, kemudian fi'il mudhari' yang mana akhirannya tidak terdapat huruf ilat. Alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un, yang tidak bersambung suatu apapun. Yang maksudnya dalam hal ini fi'ilnya itu berupa fi'il mudhari' shahihul akhir. Sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya, ada fi'il mudhari' itu ada kalanya shahihul akhir, ada kalanya mu'tal akhir. Ada shahih akhir, ada mu'tal akhir. Ada shahih akhir, ada mu'tal akhir. Shahih akhir, ada mu'tal akhir. Kalau shahih akhir itu fi'ilnya tidak terdapat huruf ilat. Huruf ilat itu apa saja? Huruf ilat itu wawu, ya, alif. Kalau ada fi'il mudhari' yang di akhirnya tidak terdapat huruf ilat seperti yunadzimu, yantakilu, yasmahu, yadhabu, yaqra'u. Pokoknya huruf akhirnya tidak terdapat huruf ilat, maka nanti disebut shahih akhir. Nah, itu yang dikehendaki atau yang dimaksud dengan fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhiri syai'un. Kemudian wa kulluha turfa'u bidhammah, semuanya itu dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah dan dijarkan dengan kasrah. Wa tujzamu bisukuni, kemudian dijazmkan dengan sukun. Wa kharaja an dzalika salah satu asya'. Nah, dalam ini ada 4 hal yang mana sebagai tanda nasab. Contoh jamak muannas salim itu nasabnya dengan tanda kasrah. Kemudian isim maf'ul munsharif menggunakan tanda fathah, dan fi'il mu'tal akhir itu menggunakan tanda hadfun nun, membuang huruf nun. Nah, ini yang dimaksud atau secara tafsiriyah atau tarjamah tafsiriyah pada matan kitab Jurumiyah. Kemudian kita akan membahas satu persatu. Begitu juga dengan contohnya. Yang pertama yu'rabu bil harokati. Maksudnya apa? Di'irabi dengan tanda harokat. Satu misal, isim mufrad tanda rafa'nya dengan menunjukkan tanda dhammah. Contoh ja'a thalibun. Ja'a thalibun. Nasab menggunakan tanda fathah, ra'aitu thaliban. Jar dengan tanda kasrah, marartu
bitolibin. Afan, ya nam sahih bitolibin. Nah, ini yang dimaksud dari matan di atas itu ya. Bentar saya cari warna hitam biar pekat. Kemudian jamak taksir rafa dengan tanda dhammah. Ja'a tulabun. Fathah dengan nasab dengan tanda fathah. Ra'aitu tulaban. Jar dengan tanda kasrah. Marartu bitulabin. Kemudian jamak muannats salim menunjukkan arti perempuan, jamak ya. Rafa dengan tanda dhammah. Ja'at mu'allimatun. Nasab dengan tanda kasroh ya, bukan fathah. Ra'aitu mu'allimatin. Jar dengan tanda kasroh sama. Marartu bi mu'allimatin. Kemudian fi'il mudhari' syahir. Fi'il mudhari' syahir itu fi'il yang tidak terdapat huruf ilat pada akhirannya. Contoh ketika rafa yansuru. Kapan yang suruh? Ketika tidak didahului oleh amil nawasib atau amil jawazim sebagaimana yang kita bahas sebelumnya. Fathah, kapan fathah? Ketika didahului oleh amil nawasib an menjadi ayyan suro. Kemudian kapan jazm? Ketika didahului oleh amil jawazim lam yansur. Kenapa jar tidak ada? Iya, karena jar itu hanya usus pada kalimat isim. Ya. Sedangkan kalau fi'il sebagaimana yang disebutkan di matanya itu di teks dari kitabnya bahwa untuk fi'il itu i'rabnya rafa nasab jazm, kalau isim rafa nasab jar. Kemudian fi'il mu'tal akhir yang ada huruf ilatnya, contoh yarmi, ini huruf ilat. Tandanya apa? Dhammah muqaddarah. Kemudian ayarmiya fathah dhahirah ketika nasab karena didahului oleh amil nawasib. Kemudian hadful harfil ilati, membuang huruf ilat. Kapan? Ketika didahului oleh amil jawazim. Nah, ini sudah saya terangkan sebelumnya. Teks di atas itu hanya merupakan kesimpulan dari pembahasan sebelumnya. Begitu juga isim ghairul musyarraf. Ja'a Ahmadu dhammah. Nasabnya ra'aitu Ahmada. Jarnya fathah maratu bi Ahmada. Nah, itu terkait i'rab yang mana tandanya menggunakan harokat, tidak huruf. Sebelum masuk ke sini, sebelum masuk ke yu'rabi bil hurufi, apakah teman-teman ada pertanyaan? Tafadhol. Tafadhol, qabla nastamiru al-mada, silakan bertanya, mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan materinya. Bingung Ustaz. Thayyib, nggak apa-apa. Emang pada dasarnya untuk materi yang bab i'rab ini minimal dihafal dulu emang. Karena kenapa Apanya dia? gini? 6, Thayyib, tidak terdengar? Hah? Yang dihafal apanya aja nih Ustaz? Tanda-tanda i'rab. Karena gini, pasti teman-teman muncul pertanyaan. Kapan itu dibaca nasab? Kapan tulaban? Kapan tulabun? Kapan tulabin? Kalau tulabin kan didahului oleh huruf jar ya. Nah ini yang kapan itu dibaca nasab tulaban? Kapan dibaca tulabun? Nah, ketika ada pertanyaan demikian itu nanti jawabannya berada di hapus. Berada di bab marfu'atil asma. Di bab mulai bab yang mana menjelaskan terkait kedudukan suatu kalimat. Nah, untuk dasar bisa memahami terkait bab marfu'atil asma, itu nanti minimal teman-teman harus hafal tanda-tanda i'rab ini. Nah, ini bisa saya ambil. Dulu. Bisa saya buka tabel i'rab. Oh, di sini nggak ada.
Bentar, saya lihat di grup ya. Nah, tadi, oh ini WA-nya istri ini ya. Wan, abaikan ya, jangan terlalu dilihat. Nah, untuk bisa melanjutkan atau mudahnya dipahami ketika pada bab nanti marfu'atil asma, itu teman-teman minimal itu hafal ini. Tanda-tanda i'rab. Sebab tanda-tanda i'rab ini berhubungan erat sekali dengan materi setelahnya. Kalau misalnya tanda i'rab ini bingung ya, minimal teman-teman tahu bagaimana cara menghafalnya. Soalnya nanti ketika sudah masuk di marfu'atil asma, itu nanti sangat berguna sekali dan saya akan memberikan pertanyaan yang mana pertanyaannya itu bersifat menyambung pada materi i'rab ini. Ala ini. Nah, Akhi Mawardi, Tayyip. oh iya iya iya, bentar. Sedang makan nampaknya beliau, nggak Nah, bagi-bagi Tayyip. pula itu. Tayyip, kaifa akhi Sadid? Eh, Bagaimana cara menghafal ini, Ustaz? Gini caranya Alamatul i'rab menghafal. ini. Pertama, isim mufrad. Kok gini. Isim mufrad rafa dengan tanda dhammah. Nasab dengan tanda fathah, jar dengan tanda kasroh. Itu. Isim tasniyah rafa dengan tanda alif. Kasih contohnya lebih bagus. Ja'a mu'allimani. Nasab dengan tanda ya. Ra'aitu mu'allimaini. Jar dengan tanda ya. Marartu bil mu'allimaini. Nih. Gitu caranya. Kayak menghafalnya. Soalnya nanti bab setelahnya bab i'rab ini akan membahas kapan kalimat itu dibaca rofa. Kapan kalimat itu dibaca nasab. Kapan kalimat itu dibaca jar. Gitu. Jadi sistematika belajar nahwunya di sini. Minimal kalau misalnya teman-teman Baik. bingung, itu minimal hafal. Atau kalau nggak gitu, sambil menghafal, sambil jalan, teman-teman di print ini tabelnya. Soalnya nanti akan berhubungan sekali dengan materi setelahnya. Tayyib. Kaifa, mafhum ya, bisa dipahami ya Baik, alurnya. Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Nanti ini udah insyaallah, insyaallah Ustaz. Ini udah dikirim di grup Ustaz ya, tabelnya ya. Yang tabelnya sudah saya kasih tanda ya. Oke. Oh ya udah. Udah ini. Terima kasih Ustaz. Syukron. Nah, tayyib. Afwan. Udah mana tadi Pak? Eh. Indakum as-su'al fima yata'alaq bi. Ada pertanyaan terkait teks ini teman-teman? Terkait ini ada yang perlu ditanyakan? Mafi soal, nggak ada pertanyaan?
Mafisa. Waduh. Kenapa? Ya. Mulai ya. Jadinya lambat. Ini Tahtal intidor sambil menunggu, silakan teman-teman barangkali ada yang mau dipertanyakan sebelum saya lanjutkan lagi materinya. Kaifa, mafi soal, tidak ada pertanyaan? Mafisa. Mungkin bisa dilanjutin dulu Ustaz, nanti kalau ada itu akan ditanya. Nah, betul. Sebentar, saya buka lagi notnya. Baik, kemudian alladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. I'rab yang menggunakan tanda huruf. Itu ada 4. Ah. Isim tasniyah. Ah. Kalian Baik, mohon di-mute terlebih dahulu. Oke. At-tasniyatu wa jam'ul mudzakkari salim wa ismul khamsah wa al-khamsah. Wa ya yaf'alani wa taf'alani wa taf'aluna wa taf'alina. Fa amma tasniyatu faturfa'u bil alif wa tunsabu bil ya wa amma jam'ul mudzakkari salimi fayurfa'u bil wawi wa yunsabu bil hadzfi bil ya. Baik. Saya akan terjemahkan terlebih dahulu. Alladzi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa. I'rab yang menggunakan tanda huruf itu ada 4 ya. Yang pertama isim tasniyah. Isim yang menunjukkan arti 2. Kemudian jamak mudzakkar salim, jamak atau orang banyak yang laki-laki. Asmaul khamsah, isim yang ada 5, seperti halnya pembahasan kemarin, abun, ahun, hamun, fudu. Kemudian afalul khamsah, apa saja afalul khamsah? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Baik. Fa amma tasniyatu fatur afu bil alifi, isim tasniyah rafa dengan tanda alif. Watun sobu watufadu bil ya'i, tanda nasab dan jarnya menggunakan tanda ya. Wa amma jam'ul mudzakkar salim farifa'u bil wawi, adapun jam'ul mudzakkar salim rafa'nya dengan tanda wawu. Wa yunsabu bi yufadu bil ya afwan, nasab dan jarnya menggunakan tanda ya. Wa amal khamsah wa amal asmal khamsah faturfa'u bil wawi, isim asma khamsah atau isimnya ada 5 rafa' dengan tanda wawu. Watun sabu bil alifi, nasab dengan tanda alif. Watufadu bil ya'i, jar dengan tanda ya. Wa amal af'alul khamsati faturfa'u bin nuni wa tujamu bi hathiyah. Adapun af'al khamsah rafa dengan tanda nun
nasab dan jazmnya dengan tanda membuang huruf nun. Jadi kita jabarkan. Yang pertama, isim tasniyah ya, rafa menggunakan tanda alif. Contoh ja'a mu'allimani ini. Ya menggunakan tanda nasab menggunakan tanda ya. Ra'aitu mu'allimaini jar maratu bil mu'allimaini. Itu kalau isim tasniyah. Kemudian kalau jamak mudzakkar rafa dengan tanda wawu. Contoh ja'a mu'allimuna. Telah datang orang-orang yang telah datang para guru. Ra'aitu mu'allimaini mu'allimina afan, saya telah melihat para guru. Maratu bil mu'allimaini, saya berjalan bertemu dengan para guru. Nasabnya dengan menggunakan ya. Kemudian asmaul khamsah itu abun, akhun, hamun, fudu yang bagaimana yang kemarin itu. Rafa dengan tanda wawu, ja'a akhuka, yang ini wawunya. Wawu ini. Kapan nasab ketika menjadi maf'ul bih? Nanti kita bahas ya. Alif di sini merupakan tanda nasab. Kemudian ya menggunakan tanda jar. Terakhir afalu khamsah rafa dengan tanda nun. Jadi nunnya tetap yang suroni. Kemudian kalau kemasukan amil nawasib, nunnya dibuang. Nunnya nggak ada. Begitu juga ketika irobnya jazm, nunnya nggak ada. Yang suroni, kemasukan an, ayan suro, kemasukan lam yan suro. Itu maksud atau murad yang digedangki pada matan waladhi yu'rabu bil hurufi arba'atu anwa ila akhirih. Sebelum melanjutkan, hal indakum as-su'al? Afwan Ustaz, bisa diulangi sekali lagi Ustaz? Yang mana? Yang apa namanya? eh saya masih pening dari aturan rafa nasab dan jar apa jaza ya. Jazm. Oh jazum. Mm-mm. Nah, Jadi eh gini, mm-mm. ah, yang Ustaz? Rafa itu merupakan sebuah istilah yang mana ketika tandanya alif, itu nanti disebut rofa. Ketika tandanya wawu, itu nanti disebut i'rab rofa. Jadi rofa ini merupakan sebuah i'rab yang mana sebagai acuan dari setiap tanda itu. Rofa kan tandanya banyak, ada dhammah, ada alif, ada wawu. Ya. Ketika ada tanda dari wawu ya atau alif itu atau dhammah itu, nah nanti itu disebut i'rab rofa. Nah, kita bisa lebih paham ketika kita sudah masuk ke bab jabatan suatu kalimat. Ketika kita sudah mulai membahas terkait jabatan suatu kalimat, nah itu nanti bisa difahami kapan kalimat itu bertanda alif, kapan kalimat itu beri'rab rafa, kapan kalimat beri'rab nasab, kapan kalimat beri'rab jar, itu nanti akan kita bisa mudah pahami ketika sudah masuk di bab marfu'atil asma. Gitu. Nah, ini Oh, untuk ya. rafa itu biasanya dhammah saya itu ya. Nah, oke. Kemarin sempat sudah saya singgung tanda setiap irob itu tidak hanya satu. Hmm. Rofa itu tandanya tidak hanya dhammah, nasab tandanya tidak hanya kasroh, fathah, jar tandanya tidak hanya kasroh, jazm tandanya tidak hanya sukun. Rofa, nah ini yang awal dulu. Rofa itu tandanya ada dhammah, ada wawu, ada alif, ada subutun nun, ada tetapnya nun. Jadi tandanya tidak hanya rofa, melainkan ada banyak. Nah, kapan kita bisa mengetahui tanda-tanda itu? Ketika kita sudah masuk di bab marfu'atil asma. Insya Allah besok. Kalau nggak nutut hari ini, berarti nanti hari Senin.
atau Sabtu Ahad ya. Baik Ustaz, syukran Ustaz. Kaifa. Oke, afan tuh Ustaz. Afan Nah, tuh. Nah, paham tuh. Kok afan tuh? nah Tayyib, tapi pernah belajar nahwu ya sedikit banyak. Ada dulu pernah Ustaz. Nah, Tayyib. Eh, jadi emang Gimana? sistematikanya demikian. Sistematika dari Iya, pembelajaran nahwu itu yang pertama kalau tidak paham minimal hafal tanda i'rab. iya, iya. Sebagaimana yang sudah saya rangkumkan di tabel ini. Ah, Nah, ini. Jadi kita mungkin sebatas memahami teksnya dari kitab aslinya, kemudian saya terangkan satu persatu. Karena untuk melanjutkan ke bab selanjutnya, minimal teman-teman hafal ini, tanda-tanda i'rab ini. Kalau nggak gitu ya minimal teman-teman cetak ya, di print PDF yang Ana kirimkan. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan teman-teman bisa sambil lihat teks, bisa sambil lihat PDF-nya atau kertas yang sudah di print itu. Karena ini berhubungan erat sekali dengan bab nanti di bab jabatan suatu kalimat. Apa sih maksudnya jabatan suatu kalimat itu? Gini maksudnya teman-teman. Kok lihat WA. Oke. Saya beri gambaran teman-teman. Semoga bisa memahami apa sih maksudnya jabatan kalimat itu. Misalnya, Zaid atau Fatimah. Fatimah makan nasi. Loh, kok hilang? Saya ulangi lagi. Fatimah makan nasi. Fatimah makan nasi. Fatimah dalam bahasa Indonesia itu dia sebagai apa? Jack. Subjek. 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 Orang yang melakukan. Nah, Fa'el. Ya. makan disebut apa? Predikat. Predikat. Predikat atau kata kerja. Fiil. Nasi disebut apa? Objek. 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 Sahih. Lah ini kalau dalam bahasa Indonesia ini yang disebut Objek. objek. SPO. Nah, kalau dalam bahasa Arab misalnya apa itu Volume. makan? Tak Akala ayat 10. takulu Fatimatu Ruza. arruzza. Naam sahih. Takulu ini sebagai fiil ya. Fatimah sebagai fa'il, arruja sebagai maf'ul bi. Lah, kita akan bahas ini ketika kita sudah mempelajari terkait i'rab. Masya Allah. Nah, ini yang disebut jabatan kalimat. Itu. Jadi Arruja Ustaz, jabatan itu semacam anatomi kalimat ya. Tentunya struktur sebuah kalimat ya. Kita bedah ke Naam, sebuah struktur. kalimat. Naam, sahih. Jadi yang mana fi'il, yang Susunannya. mana fa'il, yang mana Hmm, maf'ul gitu saya. Oke. Kapan kalimat itu berirob nasab? Lah ini nasab. Ketika dia jadi maf'ul bi. Kapan Nah, kalimat berirob rofa? Ketika dia jadi fa'il. Nah, kita pelajari ini itu ketika kita sudah mempelajari i'rob. Yang mungkin teman-teman bingung, makanya saya sarankan untuk dihafal. Kalau nggak gitu di print. Gitu teman-teman. Itu maksudnya jabatan-jabatan itu. Ustaz,
Nah, Ana ingin tanya Ustaz, Tayyib, Eh, tafadhol. dalam belajar bahasa Arab, maksudnya kan Mm-mm. ini kan eh, ini kan semacam misalnya tata bahasa ya, kawaid Mm-mm, ya. sahih. Itu kan kadang-kadang eh, ada kan ada nahu, ada saraf atau gitu ya. Mm-mm. Nah, Jadi eh, apakah kedua hal ini Ustadz bisa kita pelajari dengan bersamaan atau memang maksudnya ada semacam prasyaratnya dulu. Maksudnya sebelum belajar nahu harus belajar saraf dulu atau memang bisa belajar bersamaan. Itu yang pertama saya. Yang kedua, eh, karena kan bahasa Arab ini kan bahasa asing saya. Ya, saya terus terang aja saya sudah lama ikut-ikut kursus bahasa Arab. Tayyib. Nahu sudah saya ikuti, saraf, kemudian juga kelas muhadasah juga saya ikuti. Cuma itulah konsistensinya so kan. Maksudnya eh, antara saraf, nahu dan untuk kita belajar bahasa Arab itu kan kita orang kan nggak menganggap kita itu bisa bahasa asing atau bahasa Arab. eh, Sampai kita itu bisa-bisa apa namanya bisa dalam hal muhadasahnya itu kan. Jadi apakah untuk setelah saraf nahu kuasai dulu saraf dan nahu baru boleh kita nanti beranjak ke level muhadasahnya itu. Bagaimana Nah, Bapak tayyib. Ustaz? Mau menjelaskan? Tayyib. Saya terangkan ya. Jadi, bahasa Arab itu terdapat 4 keterampilan. Ya. Al-lughah al-arabiyyah tatakawanu ala arba'i maharat. Mempunyai 4 keterampilan sama bahasa Indonesia juga. Yang pertama maharatul istima', Ini. keterampilan mendengar, ya, Ah, listening. Yang kedua maharatul kalam, keterampilan berbicara, speak, wahadasah. Yang ketiga maharatul qiraah, keterampilan membaca. ya. Keterampilan membaca ini di sini yang perlu teman-teman kuasai adalah nahwu dan sorof. Hmm. Kalau keterampilan berbicara ini tidak menggunakan nahwu sorof. Sebagai pemula loh ya, sebagai pemula. Yang penting paham. Makanya ketika kita kursus bahasa Inggris, bahasa Arab, itu yang pertama yang penting bisa ngomong. Yang ngomong paham, yang diajak ngomong paham. Ya kan? Hmm. Karena tidak terlalu melihat ke kaidahnya. Karena kalau memikirkan kaidah, nggak ngomong-ngomong. Gitu. Baik, Kemudian baik. yang keempat adalah maharatul kitabah, keterampilan menulis. Nah, menulis ini berkaitan erat dengan nahwu sorof juga. Tapi ini sudah level yang sifatnya kayak menulis artikel, menulis, membahasa Arabkan suatu kalimat. Nanti berhubungan erat dengan kitab sorof. Nah, tinggal teman-teman itu fokusnya kemana. Emang sebaiknya di samping belajar muhadasah itu harus ada kaidahnya. Pertama, ngomong sebisanya sambil jalan belajar nahwu sorof. Nanti kalau sudah belajar nahwu sorof, ucapannya akan tertata. Kapan fathah, kapan doma, gitu. Secara langsung nanti ucapannya tertata ketika sudah paham nahwu sorof. Nah, kita belajar nahwu itu, di situ juga ada sorof sebenarnya. Ada sorof, seperti afalul khomsah. Afalul khomsah itu ada yaf'alani. Ini sorof ini. Yaf'aluna. Sorof itu kan perubahan kata. Yang mana dari perubahan kata itu muncullah sebuah terjemah yang berbeda-beda, yaitu sorof. Nah, tapi kita belajar nahwu, di dalamnya juga ada sorofnya, cuman nggak banyak. Karena pondasinya itu di nahwu dulu. Di nahwu dulu, baru gitu ke sorof.
Tapi kalau misalnya pakai kitab spesifik kitab sorof juga boleh. Tapi di situ nggak ada nahunya. Tapi kalau di nahu ada sorofnya. Secara nggak langsung ada sorofnya. Gitu, gimana apakah terjawab? Taib, taib, syukran Ustaz. Tayyib. Jazakallahu khair. Amin. Jadi emang al-lugha al-arabiyyah tatakawanu min arba'i maharat. Bahasa Arab itu emang terdapat 4 keterampilan. Sama bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga, semua bahasa. Nah, kita fokusnya di sini keterampilan membaca kapan dhamma, kapan nas, kapan fathah, kapan kasroh, kapan sukun, kapan kalimat itu nanti dia bertanda alif gitu. Itu nanti masuknya ke maharatul qiraah. Jadi teman-teman yang sudah pernah belajar muhadasah, lah ini naik level ke keterampilan berbicara. Keterampilan membaca. Yang mana di dalamnya itu membahas terkait kaidah nahwu shorof. Gitu. Kalau maharatul kitabah ini nanti masuknya ke insa, pelajaran insa. Mengarang insya. Jadi membahas Arabkan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah nahwu sorofnya. Termasuk tadi Fatimah makan nasi. Fatimah takulu lah. Takulu ini berhubungan dengan sorof ini. Kapan pakai takulu, kapan pakai yakulu. Nah, itu nanti kita bisa bahas terkait sudah bahas fa'il. Ketika kita sudah mulai bahas fa'il. Yang sempat saya singgung terkait jabatan-jabatan suatu kalimat itu, kedudukan suatu kalimat. Gitu. Kaifa indakum su'ala akhar? Ada pertanyaan lagi? Mungkin Afwan Ustaz, eh, mungkin bisa dijelaskan sedikit tabel ini. Sudah. Oh iya ya. Kholas. Yang mana yang mau ditanyakan? Coba yang nomor 1 ini. Ini kan Oke, nomor nomor 1. ya. Ini di Ini. judul tabel ini nomor, kemudian al-ismu, Oke. al-warabah, kemudian al-marfu, kemudian Oh, al-munasib. tabelnya apa? Ya, tabelnya. Oh, bilang dong. Sebentar, saya buka Tabel ini maksud tabelnya. saya. Tabelnya ya, penjelasan tabel ini loh. Nah, Tayyib. Kemudian al-mufrad, kalau ya tolong dijelaskan sedikit singkat lah. Tayyib. Nah, oke. Ini tabel i'rab. Tabel atau rumus ya, lebih tepatnya bisa rumus. Bukan rumus ya, tabel. Tabel yang mana di dalamnya terdapat ciri-ciri i'rab rofa, i'rab nasab, i'rab jar. Afan ini salah ya, jar ya ini. Ini jar. Oh, majrur. Benar, sudah benar. Oke, jadi Iya, gini. majrur. Pertama isim mufrad. Isim mufrad itu kan kalimat isim yang menunjukkan arti tunggal. Anda sudah Oke, pernah membahas kan, ya. Sangat mufrad ya. Rafa dengan menunggakkan tanda dhammah. Ja'a al-muallimu. Mana dengan Zoom? Ya. Halo, halo Ustaz? Iya, Anda kedengaran. Enggak kedengaran. Ini ada gangguan.
Karena nanti ada suatu kalimat yang mana dia itu wajib rofa, wajib nasab, wajib jar. Bentar, saya bukakan lagi. Jadi teman-teman itu yang pertama minimal teman-teman bisa memahami bagaimana cara menghafal atau paham terkait tabel yang saya berikan itu. Kok nggak ada? Tapi misalnya teman-teman itu merasa bingung, nggak apa-apa. Karena minimal di sini teman-teman itu paham, lebih-lebih hafal. Itu. Paham isim mufrad itu apa, isim tasnya itu apa, isim mufrad itu tandanya apa, isim tasnya rofa dengan tanda apa, nasab dengan tanda apa, jar dengan tanda apa. Nah itu minimal indikator yang harus kita capai sebelum kita melanjut ke bab terkait jabatan kalimat itu. Gitu, akhi. Oh, berarti begini Ustadz, Mm. saya nomor 1 ya, Ya, al-ismu al-mufrad. Nah, ini nah, kan isim mufrad ya, tunggal. nah, sahih. Nah, kemudian domah, Rofa dengan tanda dhamma. rofa dengan tanda domah gitu ya. Ya, contoh ja'a al-mu'allimu, kasih contohnya kalau Oh lebih gitu ya, tepatnya. contoh ya. Contoh ini. Atau langsung al-mu'allimu. Nasab dengan tanda Oh iya. fathah, contoh al-mu'allima. Jar dengan tanda kasroh, contoh al-mu'allimi. Gitu. Oh gitu ya. Isim tasniyah, rofa dengan tanda alif, contoh al-mu'allimani. Nasab dengan tanda ya, contoh al-mu'allimaini. Jar dengan Oh tanda ya, gitu. al-mu'allimaini. Jamak mudzakkar salim, rofa dengan tanda wawu, contoh al-mu'allimuna. Nasab dan ya dengan tanda nasab dan ya dengan tanda nasab dan jar dengan tanda ya, contoh al-mu'allimina. Nah, gitu caranya menghafal. Atau minimal paham alur dari tabel ini. Jamak muannats salim, rafa dengan tanda dhamma, contoh al-muallimatu. Nasab dengan tanda kasroh, contoh al-muallimati. Jar dengan tanda kasroh, contoh al-muallimati. Gitu. Jadi teman-teman Ini minimal kosrahnya ada 2, misalnya nomor 4-nya gimana maksudnya ini? Nah, Jamak ini al-mu'annats nanti salim. ini ya, ini nanti Iya. berkenaan dengan kedudukan suatu kalimat. Dia Ini kapan jadi kasroh? Ketika menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih kalau dalam bahasa Indonesia disebut objek. Kalau ini kasroh karena didahului oleh huruf jar. Seperti kita membahas terkait huruf jar. Gitu. Makanya iya. yang perlu saya tekankan di sini, emang mau tidak mau, langkah awal untuk bisa melanjutkan ke bab berikutnya, minimal yang pertama minimal paham ini. Paham maksudnya paham kalau jawaban salim rafa dengan dhamma, nasab dengan tanda kasroh, jar dengan tanda kasroh. Terkait kapan rafa dengan tanda dhamma, kapan nasab dengan tanda kasroh, itu nanti berkaitan erat dengan bab setelahnya ini. Gitu. Baru membahas kapan jadi rafa, kapan jadi nasab, kapan jadi jar. Gitu alurnya. Kalau Ustaz, yang silakan Ustaz. iya bentar Apa yang saya. Kalau ya judul silakan tabel Ustaz. Satu-satu. judul, Oke, Akhi Mawardi, tafadhol. iya saya dulu ya bentar ya. Ini ya judul yang di warna hijau ini maksudnya apa ini? Ini tuh Al-ismu. marfu al. Saya mulai dari awal ya.
Arabmu ini Ya, nomor. nomor. Al-asma Ya, al-mu'robat ini. ini isim-isim yang mu'rob. Oh, isim-isim yang mu'rob. Mu'rob itu bisa Maksudnya apa ini? berubah-ubah. Oh, mu'rob Dia berubah-ubah bisa ya. zaidun, bisa zaidin, bisa zaidan. Bisa mu'alimani, bisa mu'alimaini, bisa mu'alimuna. Itu namanya mu'rob. Dia berusaha berubah. Oh, iya. Baik. Kemudian Marfu ini dibaca rofa. Nasab dibaca nasab. Jer dibaca, majrur dibaca jer. Tuh. Majzum, kenapa kok majzum nggak ada? Iya, karena jazm ini khusus untuk fi'il, bukan isim. oh, ini jazm ini ya, yang ini ya, terakhir ini. Nah, majzum, jazm maksudnya dibaca jazm. Kemudian majrur ini yang majrur ya. Jar. Ini jenis-jenis rofa gitu ya. Tayyib, Kaifa? Ada yang perlu tanyakan? Ada yang masih bingung? Ya, silakan. Itu yang teman satu ini. Yang akhi Erizar, tafadhol. Boleh Ustaz. Nah, mungkin Ustaz Mawardi sudah ada yang mau ditanyakan lagi? Sepertinya cukup. Silakan Aki sudah saya. Ya Ustaz, jadi saya lihat ini kan contoh tabelnya. Kalau untuk VL-nya kan bentuk madhi itu ya kan? Ya, madhi yang nanti dia itu mengubah kedudukan akhirnya apakah marfu atau nasab ataupun majrur kan? Nah, pertanyaan saya kalau misalnya PL-nya itu kita buat dalam bentuk mudhari' bagaimana Ustaz? Mudhari' dan juga yang kedua tata tata letak itu misalnya letak dalam bahasa Arab itu misalnya kan ada Ja'a Muhammad dengan Muhammad Ja'a itu misalnya atau itu kayak mana itu sebenarnya? Apa dalam hal kaidahnya boleh-boleh saja bertukar letak antara subjek dengan predikat atau tidak ada ketentuan tertentu lah penjelasannya Ustaz. Nah, Tayyib. Tayyib. Jumlah, saya terangkan jumlah dulu ya. Jumlah itu susunan kalimat yang terdiri dari dua. Jumlah ya. Ada kalanya jumlah ismiyah, ada kalanya jumlah fi'liyah. Pernah dengar? Pernah Pak? Nah, kalau ismiyah, jumlah ismiyah diawali oleh isim. Kalau jumlah fi'liyah diawali oleh fi'il. Nah, dalam membahas Arabkan suatu kalimat itu kita bebas milih jumlah ismiyah atau milih jumlah fi'liyah. Misalnya Muhammad membaca Al-Quran. Kita bisa membuat dua versi dalam membahas Arabkan suatu kalimat ini. Kalau bahasa Indonesia kan satu aja, nggak bisa membaca Muhammad Al-Quran. Ya, betul. Tapi kalau dalam bahasa Arab, kita bisa membahas Arabkan dengan dua versi. Yaqra'u Muhammadun Al-Qur'ana. Bisa ketika ini jumlah fi'liyah, kalau jumlah ismiyah Muhammadun yaqra'u Al-Qur'ana. Cuma nanti bedanya kedudukan kalimatnya. Yang SPOK tadi. Kalau dalam bahasa Arab, susunan ini terdiri dari fi'il fa'il. Fi'il, fa'il, maf'ul bi. Kalau ini mubtada, khobar, maf'ul bi. Nah, kita akan nanti membahas satu persatu terkait kedudukan kalimat ini. Kapan kalimat itu menjadi mubtada? Kapan kalimat itu menjadi khobar?
kapan kalimat itu menjadi maf'ul bi gitu. Nah, untuk ini Ustaz, untuk baris daripada si fa'il ini tetap dhammah Ustaz. Nah, fa'il bukan tetap doma, wajib rofa. Satu misal ya, saya beri gambaran. Yang pertama, fa'il itu dia wajib rofa. Wajib rofa. Nggak boleh nasab, nggak boleh jar, nggak boleh jazm. Wajib rofa. Cuman masalahnya rofa tandanya tidak hanya doma. Satu contoh. Qara'a al-muallimu. Qara'a al-muallimani. Qara'a al-muallimuna. Ini semua dia itu wajib rofa karena menjadi fa'il. Kenapa kok jadi fa'il? Karena terletak setelah fi'il. Nah, nanti kalau kita sudah membahas bab fa'il, saya akan mencoba bertanya seperti ini pertanyaannya. Ini pertanyaan yang biasanya digunakan ketika membaca kitab atau ujian baca kitab. Satu misal, al-mu'allimani. Kalimat apa? Isim. Tandanya apa? Al. I'rabnya apa? Rofa. Tandanya apa? Alif. Kenapa kok alif? Karena merupakan isim tasnia. Jabatannya jadi apa? Jabatannya jadi fa'il. Gitu nanti urutannya demikian. Ya, ya, ya. Asik Ustaz ya. Kaifa? Asik kalau sudah tahu susunannya asik Ustaz. Kita Nah, bedah kalimatnya. nah, sahih. Makanya minimal itu terlebih dulu minimal yaitu kalau enggak minimal paham tabelnya itu, lebih-lebih bisa hafal. Karena berhubungan erat nanti dengan bab setelahnya itu. Bab fa'il, bab maf'ul bi, bab mubtada khobar, bab hal, bab dzaraf, bab tamyiz. Nah, itu nanti setelah i'rab. Kaifa sudah terjawab? Sudah Ustaz, syukur Ustaz. Afwan. Al-akhir yang lain? Sedikit Ustaz. Ini terkait yang ini. Ini kan kita sudah tahu itu fa'il tadi itu. Fa'il ini kan kita fa'il, tetapi kok terakhir tadi penentuannya fa'il juga gitu. Gimana ini? Ini contoh yang ini. Yang ini dah. Iya. Ini kan tadi sudah disebutkan. Ini kan kita sudah sebut fa'il. Fa'il ini ya. Kemudian apa tadi pertanyaan terus dijawab gitu kan? Pertanyaan terusnya, ini ya. Terakhir itu pertanyaannya disebut, tapi jawabannya tuh fa'il lagi, padahal kita sudah tahu fa'il di sana di pertama tadi itu sudah kita fa'il. Ini kan sebagai analisis sebuah kalimat. Emang saya kasih tahu di awal tadi kalau kalimat yang telah fi'il itu fa'il. Memangnya kalau kita itu tidak disebutkan dulu ya, kita ditampilkan sebuah kata aja atau kalimat gitu. Jadi pada dasarnya itu diruntut sesuai dengan sistematiknya belajarnya. Kita pertama kan belajar terkait ciri-ciri apa macam-macam kalimat, ada isim, fi'il, huruf. Yang isim itu tandanya apa? Ketika sudah membahas macam-macam kalimat, membahas terkait i'rab. Setelah isim, kemudian i'rab, kemudian tanda dari alif, kemudian jabatan kalimatnya, gitu. Ini mungkin sedikit saya tanya. Yang alif di sini maksudnya yang mana itu? Ini. Iya ya. Sisipan ini Ustadz ya. Sisipan. Al-mu'allimun gitu kan? Dia sebagai tanda kalau menunjukkan makna dua.
Oh, yang makna dua itu ya, tapi ada alifnya gitu. Iya. Kalau jamak menunjukkan arti banyak, itu tandanya nanti ada wawun nun. Oh iya. Oh, yang paling bawah ya, mu'allim. Ya, mu'allimuna. Oh, yang arti dua, arti banyak. Ini yang sendiri di atas. Iya, sendiri. Oh iya iya. Makasih Ustaz. Afwan. Alhamdulillah kalau teman-teman sudah mulai bisa memahami alurnya dan sistematika belajar nahwunya demikian. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Ada yang mau bertanya? Ustaz, izin Ustaz. Tafadhol. Ya, kan kalau di matanya itu, Mm-mm. ini konfirmasi saja Ustaz, khawatir saya Nah, salah. Jadi ya. kalau di matanya kan khafad, tapi Mm-mm. pas di tabelnya tuh jer. Berarti Ya. yang dimaksud dengan khafad tuh jer tadi ya Ustaz. Naam, sahih. Jadi Ya. khafat itu sama dengan jer. Jer sama dengan khafat. Cuman umumnya penyebutan dalam pondok itu jer, bukan khafdun. Tapi sama, ini sama. Laki-laki ya putra, putra ya laki-laki. Gitu. Siap, Ustaz. Sebagai sinonim ya, sinonim. Naam, sahih. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Afwan. Tayyib, indakum soal? Sudah tidak ada? Oke sedikit Eh, Ustaz. Oh, iya Naam, deh, tayyib, pas. tafadhol. Tidak apa-apa. Ini yang tabelnya itu ada yang pakai artinya itu pakai bahasa Jawa ya. Oh iya, karena saya kan dari Jawa. Ada yang ayah kalau Sopo itu siapa ya? Opo itu Iya. apa? Kalau yang Utawi ini apa Ustaz? Adapun. Oh ada pun ya. Ya, Kalau Iku ini itu ya kalau nggak salah. iya. Iku. iki Ada pun. opo? Sama yang ing Gitu. dalam ini. Ing Yang dalam dalam, sama. Iya yang dalam. di dalam. Oh di dalam. Oh iya. Kerono. Karena. Oh karena ya. Sertane Jadi, ini juga. jadi kita juga Ya, belajar bahasa Arab dan bahasa Jawa nanti Ustaz. Iya. Iya. Sertane. enggak belajar bahasa Jawa nanti. Saya menyesuaikan bahasa Indonesia aja. Sertane apa artinya? Ustaz? Biar anu. Sertanya, beserta. Oh besertanya. Ya. Tapi nanti saya tidak bahas ini kok teman-teman. Saya menyesuaikan bahasa Indonesia saja. Oh iya iya. Biasanya Iya itu iya. kalau orang, biasanya kalau yang belajar bukan orang Jawa, biasanya demikian seperti ini. Waladhi, adapun suatu hal yuftiru yang bisa menyebabkan batal, siapa asoimu orang yang berpuasa, itu asrotu asya ada 10. Nah, gitu biasanya kalau yang memberikan makna dalam bahasa Indonesia. Iya iya. Gitu. Ya syukron Ustaz. Afwan. Karena dalam sebuah terjemah itu juga nanti bisa benar ketika bisa menentukan jabatannya. Satu misal teman-teman ya. Al-madrasatu al-wasi'atu. Al-madrasatu wasi'atun. Secara arti perkata, madrasah sekolah ya.
sekolah. Wasi'ah luas. Tapi kalau al-madrasah al-wasi'ah bukan artinya bukan sekolah luas. Tapi apa? Al-madrasah al-wasi'ah terjemahnya sekolah yang luas. Al-madrasah wasi'atun, sekolah itu luas. Nah, ini nanti makanya kalau kadang terjemah itu ya saya tidak mengklaim banyak terjemah ya kadang ada yang kurang tepat. Karena terjemah itu berhubungan erat dengan kedudukan suatu kalimat. Gitu. Makanya ada istilah itu belajar agama itu tidak cukup dengan terjemah. Apalagi kalau terjemah yang dari Google Translate itu pasti salah. Bukan pasti saya, banyak salah. Mungkin benarnya hanya 60%. Karena rumitnya kaidah nahwunya itu sehingga Google pun belum membackup setiap jabatan kalimat itu. Kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris masih bisa gimana? Enggak, macam kita belajar agama Ustaz. Jadi nggak cukup dari YouTube, tapi harus teliti yang pakarnya gitu kan. Nah, Tayyib. Jadi nggak cukup dengan YouTube dan Google. Sahih. Tayyib, kaifa? Nahtatim bil hamdalah? Alhamdulillah. Belum. Saya mau tanya lagi, gimana? Kita cukupkan di sini dulu atau kita lanjut? Kita pandai dulu Ustaz. Kaifa? Naqif fi hadzal Nah, Tayyib. Nah, Tayyib. Li'anna waqtana qad intaha hayanah tatim dirasatana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillah. Hada ma yumkinuni an uqaddimahu lakum. Syukran jazilan ala husni timamikum wa istima'akum. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma 'allamtanihi farduhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsini ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.